Batu, batu alam, fosil, fosil dari kayu berdua. Ya, saudara-saudara, Batu, sambil metik batu bunga jengkeh saja menemukan sebuah batu unik. Ya, kalau diteliti ini seperti fosil. Jadi bukan batu, tapi seperti jenis fosil kayu yang sudah jadi batu. Ya, ya, dibuktikan dengan tadi. Kan tadi di sana dibakar sedikit ini, jadi seperti terbakar. Kalau batu ini enggak terbakar, jadi warnanya tidak menghitam ya. Hitamnya lain kalau batu. Jadi ini ya bisa diperkirakan ini adalah fosil atau mumi daripada kayu. Kayu yang umurnya puluhan tahun, mungkin ratusan tahun dulu di sini hutan. Ini sudah menjadi batu ya. Ini jadi ya saya temukan di alam di sana, di sebelah sana ya, di sana. Kalau ini mungkin batu ya, beda ya, warnanya beda ya. Kalau ini batu mungkin juga fosil tuh. Kalau ini ya tuh, jadi batu fosil kayu. Nah, nih ya, jadi udah pipih seperti ini setelah dibakar ya. Ini membuktikan bahwa ini sejenis fosil kayu, entah kayu apa saya kurang paham ya. Jadi ini fosil kayu murni, ini fosil kayu bukan batu. Guratannya pun seperti kayu, ini guratannya pun seperti kayu seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, penemuan di alam ya. Saudara-saudara semua, salam berbagi. Batu fosil, entah batu fosil apa, dari kayu apa, kita belum tahu. Ikuti terus perjalanan kami, semoga ini bisa bermanfaat bagi para kolektor, para pecinta benda-benda unik, fosil dan lain sebagainya. Oke, sekian, terima kasih. Salam rahayu and mantap. Selamat pagi para pemirsa di Gandu Bayu Channel. Apa kabar semuanya? Kawan-kawan semuanya, para pemirsa yang selalu setia menonton di video-video saya. Kali ini saya mau berbagi sesuatu yang unik kembali, berbagi benda unik, batu unik, batu akik, benda bertuah. Mungkin para kolektor benda-benda unik bertuah, apa kabar semuanya? Para kawan seluruh Nusantara, para sedulurku Bolangker, Bali juga Nusantara, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Kali ini di depan saya ini saya temukan sebuah batu unik. Pas saya bekerja di kebun, jadi saya lihat batunya unik, batu mirip seperti kayu ya. Saya kira ini kayu atau arang, namun ketika saya ambil ini batu itu ya. Kalau di belakangnya seperti ini ya, seperti batu, namun ketika dibalikkan seperti ini seperti kayu. Saya temukan, kemudian saya diamkan. Beberapa hari lagi saya ke sana, kebetulan lagi musim metik cengkeh.
dekat dengan air terjun. Jadi ketika saya kembali lagi sana Mete Cengkeh, kembali saya melirik batu ini. Pandangan saya selalu melihat batu ini gitu ya. Saya ambil lagi, kemudian singkat cerita, ketika waktu sudah menunjukkan agak siang, jadi karena kita kerja Mete Cengkeh itu sistemnya harian ya, suasana agak mendung, sedikit kayak mau turun hujan. Sambil saya ngobrol sama teman yang saya ajak kerja Mete Cengkeh, jadi sambil bercanda juga ya, bergurau, coba batu ini, kayaknya batu ini punya energi, kayaknya batu ini unik, bukan sembarang batu. Jadi coba sambil bercanda, kalau memang batu ini punya tuah atau energi, coba kita bakar ya, sambil bikin kopi, bikin api di bawah kebun cengkeh. Pas jam istirahat, kita taruh batu ini di dekat api ya. Kalau memang batu ini punya energi, setelah kita bakar atau kita, logikanya begitu ya, sambil bercanda sama teman, mudah-mudahan hujan pun reda ataukah sinar matahari muncul lagi. Karena di Bali itu kita ada yang namanya kepercayaan pawang hujan gitu ya. Ketika kita punya upacara adat, ada orang-orang pintar yang bisa mengusir hujan atau benda-benda unik seperti batu, keris dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk memohon agar hujan itu reda gitu ya. Jadi ketika kita bakar, seketika beberapa menitnya itu angin kencang sekali. Angin kencang, kemudian matahari bersinar, teriknya ya lumayan bagus. Ya kita bisa lanjut lagi kerja Mete Cengkeh sama teman. Kemudian sambil bercanda lagi ya, kalau memang ini memang benar batu ini punya energi. Jadi ketika hujan itu tiba-tiba reda, matahari bersinar, saya sambil bercanda sama teman, oke lah, wahai Pak Batu, kalau memang punya energi, kalau memang bisa, buktikan. Kalau memang nanti terang, saya akan bawa ke rumah pakai koleksi. Saya taruh sebagai hiasan di tempat saya biasa main gitar, bikin vlog atau review sesuatu, artinya di gubuk gitu ya, bikin pakai koleksi lah gitu. Akhirnya benar, teman saya pun bercanda, wah janjinya bawa pulang gitu. Waduh, ini beratnya berapa kilo ya saya bawa pulang. Akhirnya setelah sampai di rumah, saya tuh lihat-lihat itu. Saya pakai logika ya, bukan pakai mata batin gitu ya. Pakai logika. Kalau batu biasanya, kalau batu ya, kalau ini batu ya. Kalau batu saya sering pakai tungku untuk bikin api. Itu biasanya kalau dibakar, udah setelah dicuci kita hilangkan kembali warnanya. Artinya warna api itu hitam, itu nggak melekat ke dalam seperti ini. Jadi logikanya kalau batu dibakar, paling dicuci adalah kelihatan perbedaan bahwa oh ini batu gitu. Tapi kalau ini, para pemirsa mungkin bisa lihat, ini bekas saya bakar ya, karena ini daerah api saya baru gitu ya. Awalnya seperti ini warnanya ya. Jadi warna ini setelah saya cuci, warnanya tetap seperti arang. Namun ini bukan arang. Ketika saya giniin, ya ini batu. Ya, jadi baru saya sadar. Sampai saya bawa ke rumah, wah ternyata ini fosil gitu. Ini mumi, ini fosil kayu. Setelah saya teliti dengan logika juga dengan feeling, ini ternyata fosil dari kayu kopi. Ya dahulu kan hutan sana dekat dengan hutan ya, dekat dengan danau, artinya pohon kopi itu besar-besar sekali. Zaman dahulu leluhur kita ya, mungkin kakek
dari buyut itu bikin arang dari kayu kopi itu ya. Jadi batang kopi itu besar-besar dulu dipakai arang. Untuk bikin arang itu biasanya kayu-kayu kopi yang besar itu dikubur ya, dikubur namun dibakar gitu dalam tanah. Ketika ini sudah jadi arang, mungkin saja ini nggak diambil karena besar, terus dipukul nggak bisa pecah, karena kalau arang kalau dijual mungkin segini-segini ya besarnya, baru dibungkus itu ya, per kilonya itu dijual. Ini terlalu besar, dikirain ini wah ini nggak jadi itu, akhirnya ini dibuang. Ketika saya menemukan ini bukan arang ternyata. Kalau arang diginiin ya mudah gitu ya. Ini bukan arang, namun ini sudah membatu. Mungkin dahulu nggak ada zamannya gitu ya yang ngerti tentang fosil atau kayu yang sudah mengeras menjadi batu. Itu digunakan untuk kolektor, untuk batu ake atau berbagai kebutuhan. Belum mungkin yang bikin batu arang ini mungkin nggak ngerti masalah itu gitu ya. Jadi ketika di alam, pertama saya sama istri dulu ketemu ini. Ketika saya duduk ngopi, di belakangnya dekat batu ini kayak ada manggil-manggil dari telinga saya gitu, kayak ada orang gitu. Namun nggak ada gitu. Gimana ini? Kirain ada orang yang mau manggil, namun nggak ada. Ketika saya menoleh ke belakang, saya lihat ada batu ini kok unik sekali kayak kayu. Saya ambil dari tanah, saya taruh samping saya pakai tempat duduk ngopi. Beberapa harinya lagi saya sama teman ke sana itu, bukan sama istri. Saya kok tertarik lagi ambil batu ini gitu. Itulah ceritanya tadi, seperti tadi. Sampai hujan pun ya reda gitu. Jadi antara percaya dengan nggak percaya, berarti pembuktian langsung bahwa alam memberikan energi kepada fosil batu ini, kayu yang sudah menjadi fosil. Entah ini fosil, entah ini kayu, entah ini batu, saya juga nggak bisa memastikan. Tapi logika saya, feeling saya gitu ya, saudara-saudara dimanapun berada, para pecinta benda bertuah, batu ake, fosil, bambu unik dan lain sebagainya, feeling saya dari pandangan saya juga batin saya mengatakan ini fosil ya, kayu yang sudah menjadi batu. Kalau batu begini dia, kalau dibakar dia dicuci kembali ke semula, artinya nggak berbeda sekali. Ini bekas saya bakar sini, warnanya begini ya. Ini kayu yang sudah menjadi batu alias fosil, dan prediksi saya ini adalah fosil kayu kopi ya, karena dulu banyak sekali di sana kopi besar-besar yang dibikin arang ya. Sekian dulu para pemirsa, para teman-teman, para kawan, para bolangker, para pecinta, para kolektor benda unik bertuah seluruh Nusantara. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat. Salam satu hobi, salam rahayu Nusantara ya. Mari kita bangkitkan lagi kepercayaan animisme dan dinamisme sebagai simbol budaya luhur adiluhung Nusantara yang kita pertahankan ya. Jadi apapun itu, walaupun benda itu adalah benda mati, benda unik, namun ketika kita mempunyai hobi untuk mengkoleksi, memeliharanya, itu akan membuat hati kita senang, itu akan membuat kita juga bahagia. Salam satu hobi, salam Nusantara, salam batu ake, salam benda bertuah, salam rahayu Nusantara. Saudara-saudara, jadi setelah saya feeling dan logika bahwa ini adalah batu atau fosil ya, fosil kayu kopi, dan memiliki energi alam seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi konsepnya kalau kita percaya dengan benda-benda bertuah mistis, hal pertama yang kita lakukan adalah untuk menetralisir biar energinya nggak liar, kita balut dengan ini ya. Oke, kita balut dengan kain putih
sebagai simbol menetralisir energinya ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita taruh lagi satu, ini yang kuning, kalau di Bali namanya putih kuning. Jadi simbol untuk penetralisir ya, penetralisir energi ya, biar nggak liar. Kita percaya bahwa ini adalah benda bertuah, jadi fosil ciptaan Tuhan Yang Maha, hanya sebagai koleksi juga untuk membantu dalam bidang pengobatan mungkin ya. Jadi kalau saudara-saudara para pemirsa, para pecinta benda bertuah, mungkin yang konsepnya apa namanya, untuk dunia pengobatan atau spiritual atau untuk hanya sebagai kolektor saja, itu biasanya bisa dipakai batu ake atau ditaruh aja di tempat yang bagus ya. Namun konsepnya kalau kita di Bali, mungkin di Nusantara ya, apapun itu benda, kita percaya menggunakan kain putih yang masih bagus, yang asli, nggak pernah dipakai, kuning. Ini simbolnya adalah menetralisir. Kemudian ini ada warna benang 3 warna, putih, merah, sama hitam. Ya kalau di universalkan untuk, bukan di universalkan maaf, artinya untuk dalam konsep Hindu secara keseluruhan, ini simbol dari Brahma, Wisnu, dan Siwa ya. Jadi konsepnya pencipta, pemelihara, dan pelebur itu, artinya yang dimaksud dengan Brahma, Wisnu, dan Siwa adalah Trimurti. Jadi dengan kekuatan 3 kekuatan Tuhan dalam manifestasinya dan tugasnya yang berbeda, kita percaya melalui batu ini akan memberikan tuah dan energi positif, berguna untuk membantu kita dalam berbagai hal, bukan dalam berbagai hal yang konsepnya negatif, namun yang bertujuan positif ya. Kebetulan saya adalah juga melakoni bidang membantu orang, pijat refleksi, yoga, dan senang dengan benda-benda bertuah. Jadi konsepnya saya sesuaikan dengan ini. Sama seperti bambu, untuk menetralisir energi kita pakai benang warna 3 dan kain putih dan kuning ya. Jadi semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi hiburan, juga menjadi inspirasi bagi saudara-saudara yang sama punya hobi mengkolektor atau mengkoleksi benda-benda unik, fosil, batu ake, bambu, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Kalau ini fosil bambu kuning ampel ya. Ini fosil bambu kuning ampel. Jadi saya taruh di sana, taruhin dupa. Juga saya taruh di sini, di belakangnya nih ya, sama. Di bawahnya saya taruh benang ya sebagai penetralisir. Ya, kalau ini jenis fosil bambu ampel kuning ya. Oke, sekian dulu video kali ini, berbagi tentang batu fosil ya, fosil dari kayu yang sudah membatu. Semoga ini bisa bermanfaat, semoga ini bisa menginspirasi dan menjadi video hiburan juga bagi para kolektor, bagi para pecinta benda-benda unik bertuah, batu, fosil, bambu unik, dan lain sebagainya. Salam satu hobi, salam satu hobi, salam rahayu ya. Sekian, terima kasih, sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe, bantu di subscribe, klik tombol yang berwarna notifikasinya sehingga berubah menjadi abu, sehingga saya bisa bersemangat lagi berbagi banyak hal tentang benda-benda unik bertuah, fosil, bambu unik, dan lain sebagainya. Oke, sekian. Salam sedulur, salam sahabat seluruh Nusantara, salam rahayu Nusantara.